Halo, kembali lagi ke Berisik Bereaksi. Berisik berteologi itu asik. Untuk itu kita harus buat dunia ini semakin berisik. Karena berteologi itu Itu asik. asik. Oke. Nih ya, kalau zaman dulu kita kuliah nih gitu ya. Wah, nih. Zaman dulu kayak Iya. tua banget ya. Iya, dulu itu ada lagu yang sempat ngetop banget nih. Ya. Apa tuh? Butiran debu. Oh, Wah. Butiran debu, dan salah satu liriknya ngomong gini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka dalam, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Wah, tapi ini yang bagus nih, aku tanpamu butiran debu. Nah, seringkali kalau kita renungin ya, lagi mikir-mikir nih dalam beberapa hari ini, hidup kita tanpa Yesus ya kurang lebih harusnya menggambarkan dari lagu ini ya. Ditambah Yesus dikit jadi lagu rohani. Iya. bisa. Iya, jadi kita mulai dengan aku tanpa Yesus adalah butiran debu. Iya. Dan kita sadarin bahwa kehidupan kita itu ya kita seringkali terjatuh, kita terjebak dalam jeratan-jeratan dosa. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya manusiawi kesannya ya, karena kita kan memang manusia yang penuh dosa. Kayak kalau zaman sekarang, zaman now lagu Awkarin. Kalian suci, aku penuh dosa. Ya, tapi kan kalau memang betul dikatakan kita ini kan masih manusia, masih banyak salah yang kita lakukan, tidak lepas dari dosa dan sebagainya. Tetapi ingat, Alkitab juga bilang apa? Walaupun dalam kemanusiaan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa hidup dalam tuntunan roh. Artinya ketika kita jatuh cinta dengan Yesus, maka kita dituntut harus hidup dalam tuntunan roh. Jadi bukan berarti bahwa masih daging, udahlah dosa-dosa yang kita lakukan wajar, manusiawi. Ya, itu kan tentunya tidak seperti itu untuk memahaminya kan. Iya. Nah, ini jadi seringkali kita tuh berpegang pada standar ganda dalam kehidupan rohani. Satu sisi kita mau melihat, wah ikut Tuhan, lahir baru. Wah ada kekudusan. Tapi di satu sisi ketika berbuat dosa ada pembenaran diri. Ya nggak apa-apa. Siapa saja bisa terjatuh. Saya kan masih manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat, masih bisa terjebak di dalam dosa. Nah, kalau kita tarik saat-saat ini, itu sebenarnya jadi satu isu dalam kehidupan kekristenan yang di tengah dunia modern ini tuh jadi sedikit ambigu nih. Karena di satu sisi kita lihat kita harus hidup kudus, tapi di satu sisi dunia menawarkan begitu banyak. Ya, betul. Kadang kok pendeta masih korupsi, pendeta masih marah-marah. Kadang kan ada seperti itu yang mungkin sering dilontarkan. Ya, dan hari-hari ini mungkin ya kayak Steve juga dengar mungkin ya mengikuti tentang kita sebut saja RZ ya. Dia seorang apologet terkenal. Nah, saya sih sebenarnya tidak terlalu mengikuti siapa beliau, tapi memang beberapa karyanya itu memang saya baca. Ya, mungkin Steve lebih bisa memberikan informasi lah, ini RZ ini secara garis besar dia pelayanannya seperti apa. Terus mungkin, apa sih yang dihadapi sehingga dibahas hari-hari ini? Iya, mungkin dari yang nontonin kita sekarang nih gitu, pasti ada dengar tentang perihal ini. Saya rasa ini bukan suatu berita yang nggak umum ya, karena ini di blow up-nya itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa media online di Indonesia pun menaikkan berita tentang ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat tentang tokoh apologet ini, kalau kita bilang, banyak yang bilang dia ini tokoh apologet besar ya, Kristen. Kita harus akui dari karya-karyanya memang menghasilkan satu karya-karya yang baik. Nah, sebenarnya kalau kita telusurin kasusnya dia ini, itu sebenarnya sudah muncul dari tahun 2017. Iya, sudah sekitar 3-4 tahun lalu ya. Sudah ada di tahun 2017. Namun ketika beliau meninggal di tahun 2020 kemarin, berapa bulan ada yang melaporkan kembali katanya. Ada isu itu, lalu sempat dibantah, tetapi akhirnya dari pihak tim pelayanannya, yaitu tim ministrinya, itu bilang ya sepertinya perlu untuk dilakukan investigasi supaya tidak jadi bola liar. Dan memang sangat disayangkan hasil investigasi yang dimunculkan, ternyata ada tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya atau tidak selayaknya. Ini bukan kita berbicara hanya sekedar seorang hamba Tuhan, tetapi sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
melakukan hal-hal seperti ini. Nah, tapi kalau tadi yang pembahasan kita gitu ya, tapi kalau dipandang dari sisi kemanusiaan, ya bisa aja gitu. Namanya juga masih hidup di dalam darah dan daging. Wah. Nah, itulah sebabnya salah satu apresiasi ya mungkin bagi saya. Walaupun RZ ini yang mendirikan yayasan ini kan skalanya internasional. Tetapi mereka mau dengan secara jujur gitu loh. Melihat bahwa benar nggak isu ini sebuah fakta atau sebuah fitnah. Tetapi ternyata ya seperti Steve katakan tadi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar. RZ ini bahkan pahit sekali. Korbannya iya kan, korbannya ratusan banyak. ternyata. Wow. Dan menjadi pembahasannya seperti ini. Kok dia sudah seorang yang besar seperti ini, dan bahkan kan kalau bisa dibilang ketika dia melakukan perbuatan yang kita sebut saja dia melakukan dosa ini, ya sudah pasti juga di saat bersamaan kan dia melayani juga kan. Iya. Nah, gimana sih kok seorang yang melayani katanya punya Yesus, tetapi di saat bersamaan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dibilang bahkan merugikan banyak orang, bertolak belakang dengan kebenaran. Nah, itu dia sih. Jadi penting kalau kita melihat kasus ini, Steve, kita melihat gini, yaitu sebuah hal yang bisa terjadi pertama bagi siapa saja. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi kasus-kasus seperti ini. Bahkan kalau saya lihat kasus-kasus seperti ini, ada seorang dosen saya ya, dia mengatakan ya bisa jadi terjadi di dia. Dia hebat di dalam berapologet, hebat dalam membangun sebuah ministry dalam pelayanan. Dia melayani di seluruh dunia dan pelayanannya mungkin mempermuliakan nama Tuhan, tetapi sebenarnya dirinya ini tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, biasanya kalau dosen saya bilang ini calok firman. Iya kan ya. Dibilang calok firman. Jadi dia kemana-mana ajak orang ke sorga. Benar, nyampaikan firman. Ya, tapi dia bisa dia sendiri tidak ke sorga. Nah, ini ya bisa saja kemungkinan seperti ini karena terbukti bahwa dia tidak hidup dalam kekudusan, dia tidak hidup dalam tuntunan Roh. Cuman persoalannya respon, Steve. Respon kebanyakan orang Kristen ini bagi saya boleh saja kita mendukung, tapi kadang kebablasan. Ya jadi mereka ya udahlah itu manusiawi. Karena jadi kita bisa tolerir bahwa bahkan ada yang bilang ini kecelakaan. Ini kecelakaan apa sih? Korbannya banyak gitu loh. Ya kan bahkan dibilang ratusan loh. Korbannya ratusan. Dan itu ada buktinya, bahkan hasil investigasinya yang saya baca ketika diperiksa puluhan orang, ratusan daripada korban ini itu jawabannya sama semua. Padahal diperiksa dengan tempat yang berbeda. Nah, ini kalau ada yang bilang ini kecelakaan, masa sulit ya karena ratusan. Dan tempatnya berbeda dan betul. Ya kalaupun kita menggunakan istilah di bahasa Indonesia ada istilah hilaf bahasa sahabat. Kan kalau hilaf satu sekali atau ya mungkin 2 kali. Ya. Tapi kalau sampai 10 20 ratusan kan ini emang udah bukan hilaf gitu. Kan. Ini udah bukan hilaf. Nah, cuman yang saya sesalkan gini, Steve. Ketika terjadi kepada tokoh yang besar, reaksi kebanyakan orang Kristen itu pasti mendukung. Ya mereka menyupport, sudah Tuhan mengampuni semua dosa dan sebagainya. Tetapi coba kasus-kasus ini terjadi ke seorang, kalau saya katakan saja oknum pendeta yang tidak mempunyai nama, itu jangankan korbannya ratusan, satu aja dikutuk dia. Iya kan, pasti dikutuk. Ada perbedaan ya soal orang kalau pendeta besar standarnya beda. Ya, jadi ada kompromi. Kompromi. Ya, tapi kalau pendeta kecil, katakanlah korbannya satu deh, jangan banyak. Itu waduh, pasti dikutuk. Dan ini realita terjadi ya. Saya juga mengikuti beberapa kali dan memang responnya beda dengan RZ ini. Dan lucunya bagi saya, orang Kristen khususnya di Indonesia itu kadang-kadang lebih hebat dari Alkitab. Kenapa? Karena sedikit-sedikit tuh ngutip Alkitab. Seperti gini kasus RZ ini, mereka bilang, ya jangan menghakimi. Kutip Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sekarang gini, kasusnya RZ ini ratusan. Kalau kita bilang selumbar, kalau kata Pak Budi Asali bilang itu bukan selumbar, itu satu hutan Amazon gitu loh. Bukan selumbar lagi, itu hutan Amazon. Jadi ayat ini nggak cocok diterapkan. Kalau yang nonton mendalami kasus apologet ini gitu ya, ini kejadiannya bukan di satu negara doang loh. Di tempat di mana dia melayanin itu ada korban gitu. Jadi ya benar kalau ketika kita memakai ayat ini
sudah bukan selumbar itu kan ya tipe ya menghalangin. Ini satu hutan gitu. Ini satu hutan dan ini adalah satu tanda kutip ya kalau kita mau bilang ini adalah satu perilaku yang luar biasa merusak betul. Merusak dalam kita mau bilang bukan tandanya kita membeda-bedakan dosa nih. Ya, betul. Tapi apapun memang kita bilang dosa itu adalah merusak. Tapi kalau dalam hal ini bukan hanya menyerang nilai kekristenan, tapi saya yakin untuk agama lain pun, untuk kepercayaan lain pun, atau even ada orang yang bilang dia nggak percaya Tuhan, tapi dia berpegang pada nilai moral, ini pun dia bilang ada satu permasalahan dalam masalah moralitas. Nah, jadi pentingnya bagi saya bukan soal kasusnya, bagaimana respon kita sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, tetap berdiri kepada kebenaran firman. Nah, saya pun tidak mengatakan bahwa saya lebih hebat, Steve juga lebih hebat dari RZ. Ini bisa saja terjadi pada siapapun dan kemungkinan besar juga siapa saja tidak kuat mungkin kalau ketemu kondisi-kondisi seperti ini. Nah, itu sebabnya ya seperti firman Tuhan bilang, ya kita juga harus berjaga-jaga. Ya kan harus bisa memposisikan diri bahwa sebelum dosa itu terjadi, kita lari dari dosa itu, bahkan berhenti sebelum dosa itu terjadi. Nah, ini bisa terjadi dan respon kita ketika melihat ini mestinya kita berani mengatakan bahwa ini perbuatan yang salah, bukan dalam artian membela akhirnya kebablasan. Sehingga setiap perbuatan yang tidak benar itu selalu menggunakan ayat Alkitab yang walaupun sebenarnya kurang pas, akhirnya menambah kekeliruan dalam pemahaman ya mungkin kebanyakan umat Kristen yang awam juga sih. Betul. Itu sih kalau dari. Nah, ini berarti aku ingat sebenarnya ada satu nasihat yang baik di Alkitab. Nah, mungkin kita sering dengar di 1 Timotius 4 ayat 16. Betul. Sering juga kita pahamin, tapi itu kan nasihat untuk kalau yang mau jadi hamba Tuhan. Betul. Karena itu nasihat Paulus kepada Timotius gitu. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Karyan nih, kita ngomong bahwa ini tuh bisa terjadi pada siapa saja. Kita harus melihat bahwa ya kita ini juga tetap adalah manusia biasa. Even itu seorang hamba Tuhan, pelayan gereja maupun jemaat tetap bisa masuk dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan berdosa yang seperti apapun. Nah, gimana nih ketika kita melihat 1 Timotius 4 ayat 16? Ini kan satu anjuran yang baik sebenarnya. Kalau kita lihat jangan dipandang ini cuma sebagai untuk seorang hamba Tuhan, untuk pelayan, untuk jadi pendeta. Kan kata-katanya adalah awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, jadi kedua hal ini juga harus berlaku ya, Steve sudah katakan tadi, ini pesannya kepada siapa saja. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus mengawasi diri. Itu diri sendiri loh ya kan ayat ini bilang. Jadi saya bertanggung jawab dengan diri saya. Poinnya Steve, itu ya. Steve bertanggung juga, jawab dengan diri kita juga. Diri Steve sendiri. Kemudian dikatakan awasilah ajaranmu. Nah, jadi ada dua hal ini yang perlu kita usahakan dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita tidak berhasil mengawasi diri kita sendiri dan ajaran kita, ya pasti kita akan terjatuh di salah satu dari kedua hal ini. Ya, kasusnya RZ mungkin dia ajarannya keren. Dia mengawasi pengajarannya. Dia lengah mungkin dari diri sendiri. Sehingga kita harus mengatakan bahwa ya perbuatannya itu tidak dibenarkan kalau saya bilang. Jadi, bukan dalam artian kita membela kemudian akhirnya cheap grace, kasih karunia yang murahan. Iya kan? Waduh, kalau sampai jadi cheap grace seolah-olah semua bisa. Ya, karena kasih sudah menghapus dosa. Padahal kan tidak seperti itu. Karena nggak mungkin seorang yang sudah lahir baru dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada dalam tuntunan Roh Kudus. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak kebal dengan dosa, betul. Jadi tetap satu firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini adalah awasi diri kita, awasi pengajaran kita. Kadang-kadang mungkin kalau jemaat bilang, saya kan nggak ngajar, tapi kan kadang-kadang kita bersaksi. Ya, betul. Wah, mungkin kita hebat di hadapan orang, kesaksiannya luar biasa. Tetapi kembali lagi melihat bagaimana ketika kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Oke. Kita cukup nih bereaksinya ya. Kita doakan semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Apa yang terjadi pada RZ itu jadi pelajaran bagi kita semua untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi dalam pengiringan akan Tuhan. Oke. Tetap berisik.
Karena berteologi Teologi itu asik. Mari kita buat dunia ini semakin bersih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.